Salomo orang yang bijaksana. Luar biasanya spesial istimewa Salomo, bijaksananya dia bukan karena kepintarannya, bukan karena kepandaiannya, tapi itu merupakan pemberian dari Tuhan ketika dia ditanya oleh Tuhan mau apa dia. Dia tidak minta harta seperti kerajaan-kerajaan yang lain yang mengumpul-ngumpulkan harta. Ketika kerajaan di luar Israel mengumpulkan harta, apabila hartanya itu banyak, maka dihormatilah kerajaannya. Tapi dia tidak minta harta. Nah, ini yang luar biasa. Yang dia minta adalah tentang hikmat dan kebijaksanaan. Supaya dengan hikmat ini dia bisa mengelola harta yang diberikan oleh Tuhan. Supaya dengan hikmat ini, supaya dia bisa mengelola kerajaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Sehingga betul dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, dia menjadi raja yang paling bijaksana di zamannya dan mungkin sampai saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita beruntung memiliki kitab ini yang menjadi satu saluran pola pikir hikmat dari Salomo ini yang berasal dari Tuhan. Dan ada 3 hal yang akan disampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Dari banyaknya hikmat yang dituliskan dalam kitab pengkhotbah ini, dan ditambah dengan tulisannya yang lain di dalam kitab Amsal. Luar biasa tulisannya, kalau kita baca pasti kita akan tergugah untuk melakukannya, karena ternyata semuanya gampang, semuanya bisa dilakukan, karena di dalam tulisannya akan tercerahkan orang untuk melakukan segala bentuk kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Topik kita minggu ini adalah hidup dalam didikan Tuhan. Hidup dalam didikan Tuhan. Jadi artinya segala bentuk yang terjadi dalam kehidupan ini ada 2 pilihan. Mau hidup dalam didikan Tuhan atau tidak. Dampak daripada itu adalah ketika kita mengikuti didikan Tuhan, kita akan menjadi orang yang berhikmat. Tapi kalau orang yang tidak mengikuti didikan Tuhan, dia akan menjadi orang yang pintar. Mana yang kita pilih? Jadi orang yang pintar atau orang yang berhikmat? Kalau menurut perenungan demi perenungan, kita akan pasti orang Kristen memilih orang yang berhikmat. Karena dengan orang yang berhikmat, dia pasti pintar untuk menjawab segala sesuatu. Amang Inang sebagai perenungan bagi kita, coba kita renungkan bagaimana hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Hidup untuk belajar atau belajar untuk hidup? Nah, pengkhotbah dengan sangat arif dan bijaksana dalam nats ini membuat perbandingan cara kerja, cara hidup, cara berpikir, cara berbicara, bertindak orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Jadi sangat berbeda itu. Meskipun kasusnya sama, tapi sangat berbeda. Kalau kita lihat yang pertama, kasus yang pertama adalah dari ayat 10 tentang besi. Dia nggak peduli tumpul atau tak tumpul, dipakai terus. Nah, misalnya pakai kapak ya, dipakai terus. Memang yang dipotongnya itu akan terpotong, betul. Tapi banyak kerugiannya. Yang pertama kerugian tenaga, yang kedua kerugian waktu, yang ketiga tidak efisien ya. Capeklah dia hanya ngerjain itu berlama-lama. Tapi kalau orang yang berhikmat, maka sebelum mengerjakan itu diasah dulu, dipotong lebih cepat, lebih banyak dapat potongannya, dan juga lebih ringan pekerjaannya, dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain sehingga lebih efektif. Itulah luar biasanya ketika kita memahami hikmat dalam kehidupan kita. Orang bijaksana, dia akan melakukan tugasnya, panggilannya, melakukan keahliannya tepat pada waktunya, tepat pada saatnya. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau
dipelajari poin yang pertama dari ayat 10 sampai 11 ini adalah cara kerja dan cara bertindak. Nah, ini sangat penting. Kita memperalat alat supaya alat ini berguna untuk kita. Dan yang kedua di ayat 12 sampai 13 tentang perkataan, yaitu cara berbicara, cara berpikir orang berhikmat dengan orang yang bodoh. Kalau orang yang berhikmat dia berbicara pasti menyenangkan hati orang lain. Ketika dia berbicara pasti orang yang mendengar memperoleh pencerahan. Tapi kalau orang yang bodoh banyak ngomongnya, nggak ada isinya, bosan orang, rupanya ini yang mau kau bilang. Kalau kayak gininya dari tadi aku udah tinggalkan tempat ini, ngapain mendengarkan omongan yang seperti ini, begitu. Maka itu perkataan kita sebenarnya Bapak Ibu hasil dari perenungan dalam pikiran dan hati. Makanya dalam Amsal mengatakan ya, hati memancarkan kehidupan. Maka itu biarlah kita menata hati kita dengan tatanan kata-kata, pemikiran, analisa yang positif. Hindari yang negatif. Memang dunia ini pasti ada yang negatifnya, tapi biarlah itu dimiliki oleh orang sana, bukan kita. Positif saja dalam kehidupan kita. Ya, maka itu pasti akan mengalirkan nilai-nilai yang positif. Ada orang lain yang akan menggunakan yang negatif, silahkan. Untuk mereka lah itu. Tapi kita biarlah berpikiran positif. Karena dengan positif ini banyak manfaatnya. Baik itu untuk kesehatan, baik itu untuk kehidupan keluarga kita, baik itu untuk contoh teladan didikan bagi anak dan cucu kita. Tapi kalau kita ngeluh terus, berpikiran negatif terus, maka anak-anak kita menjadi anak-anak yang terus mengkritik orang yang tidak membangun, kritik yang tidak kritis. Karena apa? Karena sudah dididik dengan keluhan-keluhan. Nah, maka itu Parjamita atau pengkhotbah ini, yaitu Salomo, mengajarkan kita gunakan kata-kata yang baik yang berasal dari hati kita. Ingat, mulutmu adalah harimaumu. Dikatakan di sini dia akan menerkam balik kita, dia akan menelan kita. Hati-hati. Dan bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, hikmat ini akan membawa kita semakin terasah iman kita kepada Tuhan. Tidak iman yang tumpul dengan cara apa? Dengan cara rela menunjukkan kebaikan, kebajikan, dan penuh kasih bagi banyak orang di sekitar kita. Tapi orang bodoh tak peduli dia. Orang bodoh nggak peduli. Urusanmunya itu, kalau kau nggak makan hari ini, urusanmu. Tetangga kita pun tidak terlalu kita kenal ya. Dan bahkan membiarkan iman orang lain tertidur, tak peduli. Nah, maka itu Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita menjadi orang yang berhikmat, yang belajar didikan dari Tuhan, maka akan menimbulkan empati, kepedulian bagi orang lain. Itu sinyalnya. Apakah kita peduli dengan itu? Nah, itu sinyalnya bagi kita. Maka itu mari bersama dalam beberapa hikmat didikan yang sudah disampaikan dalam 3 hal ini, kita sepakat untuk menjadi orang yang berhikmat. Kalau kita tarik dengan konteks saat ini, masa pandemi ya, di beberapa bulan yang lalu banyak orang-orang besar atau orang-orang yang berpengaruh mengatakan tidak ada COVID. Tapi buktinya banyak yang mengisi ya tempat-tempat rumah sakit, tidak ada COVID. Ternyata ketika keluarganya kena COVID, maka dia memperbaiki kata-katanya, minta maaf, rupanya ada COVID. Kan masa seperti ini orang yang berpengaruh, orang yang besar ya. Nah, lalu ada yang mengatakan jangan vaksin, jangan vaksin. Karena akan disuntikkan kita barang yang enggak kita tahu di dalamnya. Begitu. Siapa yang tahu kandungan vaksin itu? Yang pasti ketika divaksin kita tahu itu adalah sesuatu untuk memperkenalkan tubuh kita pada ya masalah yang ada pada saat ini, sehingga tubuh kita siap untuk menghadapi
ya COVID apabila dia singgah dan lewat di tubuh kita sehingga tidak terkejut tubuh ini, ya. Loh, jangan nanti dimasukkan, ya, di situ. Itu pekerjaan iblis 666, apa pula gitu ya. Nah, bagi kita Amang Inang, ya, kalau ada kesempatan untuk vaksin, sayalah nomor 1. Kalau bisa langsung, ya. Apalagi selain itu baik dan peduli bagi banyak orang, itu kepedulian bagi banyak orang, betul. Supaya kita tidak membawa-bawa itu bagi orang lain. Ketika kita terkena, terjangkit ke orang lain. Maka itu ketika ada orang mengatakan jangan vaksin, tapi ketika kita melihat begitu banyaknya manfaat vaksin, mari bersama. Ketika ada kesempatan, ambil kesempatan itu untuk kebersamaan kita, ya. Kalau ada dari antara kita yang malas baca Alkitab, justru Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa pandemi ini sebenarnya banyak waktu untuk membaca Alkitab. Di rumah saja kan? Bekerja di rumah kan? Lebih banyak kan di rumah? Sudah. Biasanya kalau di kantor, tempat pekerjaan, ada rasa malu baca Alkitab. Tapi ketika di rumah, banyak waktu untuk membaca Alkitab. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Maka itu mari bersama. Meskipun ini hal-hal yang sepele, terdengar, terlihat, kerjakan saja, lakukan saja. Jauhkan pikiran yang negatif dengan segala hal, kembangkan diri. Sama seperti bulan depan kita dengan penuh sukacita akan masuk ke dalam satu momentum disebut dengan Pesta Gotilon, ya. Merayakan hari ulang tahun gereja. Apa Bang Pendeta ini, orang masa pandemi gini, masa susah kok pesta-pesta. Abang Inang, kalau Huria mengatakan pesta itu bukannya happy-happy, bukan, ya. Jadi jangan punya pemahaman dunia yang namanya pesta itu dengan pesta poranya di gereja, bukan. Justru dengan pesta sama seperti kalau begini, pesta Natal. Nah, apakah kita pesta pora gitu? Wow. Enggak. Pesta Pentakosta yang pertama, kedua, bukan untuk kita berfoya-foya, bukan. Yang namanya pesta itu adalah di dalam gereja. Pesta Gotilon. Oh, berarti bersyukur atas kebaikan Tuhan selama ini kepada kami, pekerjaan Tuhan juga berikan hasilnya kepada kami, dinikmati oleh seluruh keluarga, maka kami rayakan itu di dalam Tuhan. Nah begitu, ya. Jadi jangan yang negatif, itu duniawi yang namanya pesta pora. Tapi ketika di Huria, oh saya dukung kalau memahami soal pesta. Nah maka itu bulan depan kita akan Pesta Gotilon, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, yang mana banyak teman-teman saya sudah mendahului saya, tapi sampai sekarang Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan. Kalaupun kemarin sakit, diberikan kesembuhan. Kalaupun banyak yang sudah tiada, saya ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Ini momentum yang seharusnya Tuhan berikanlah saya satu kesempatan untuk masuk ke dalam Pesta Gotilon nanti. Nah, saya nggak tahu besok masih hidup atau tidak. Maka itu minta kepada Tuhan, Tuhan biarlah bersama-sama di Pesta Gotilon saya masih ada. Nah karena apa? Karena kita tahu maknanya, momentumnya. Apalagi HUT, ya, hari ulang tahun gereja kita yang ke-42 tahun. Waduh, kita sudah sama-sama bergandengan tangan, mencucurkan air mata mendoakan gereja ini. Sejak dulu yang kecil dan tidak ada bentuknya apa-apa, sekarang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama menjadi orang yang berhikmat. Berhikmat di dalam Tuhan, bukan hikmatnya dunia, bukan kepintarannya dunia, ya. Ketika kita berhikmat dalam Tuhan, maka Tuhan yang menciptakan dunia ini memberikan kepintaran yang sangat unggul di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita bisa dimampukan menjawab tantangan dan masalah kehidupan ini. Bersemangat seluruh panitia Pesta Gotilon, pasti jemaat Tuhan mendukung baik yang di gereja ini maupun yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.